kasih Allah Roh Kudus. Berjumpa lagi bersama kami para Suster Junior SSPS Kalimantan dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-31. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertemuan singkat yang membawa perubahan. Terkadang kita tanpa sadar Tuhan akan datang ke dalam hidup kita dengan situasi-situasi yang kita tidak pernah bisa menebak. Justru situasi itulah yang Tuhan ingin sampaikan, ada sesuatu yang bermakna di dalamnya. Seperti Injil yang kita dengarkan hari ini, bagaimana Tuhan hadir menyapa Sakeus. Kehadiran Tuhan yang hanya sesaat itu telah membawa pertobatan bagi Sakeus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang kepala pemungut cukai, Sakeus memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun justru karena itu, dia juga dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Jelas karena para pemungut cukai merupakan orang-orang Yahudi yang berkhianat untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada orang-orang sebangsanya. Walaupun bisa saja hidup berlimpah, tetapi Sakeus memiliki kekosongan dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan dia berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Betapa senang hati Sakeus ketika akhirnya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumahnya. Peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Sakeus dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana sikap kita sewaktu menjadi anak Tuhan? Apakah kita mengalami perubahan pola pikir seperti Sakeus? Percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengaku di mulut saja dan merasakan luapan emosi sukacita sesaat, tetapi itu pasti diikuti dengan pertobatan, perubahan pola pikir yang akan terwujud di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita pasti akan menghasilkan buah roh. Oleh sebab itu, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama bukanlah paksaan dari Tuhan, tetapi hal itu otomatis akan memancar dari diri kita ketika telah merasakan anugerah Tuhan.
Jadi jika kita masih merasa takut rugi karena Tuhan, maka sebenarnya kita belum betul-betul memahami betapa besar anugerah Tuhan yang telah kita terima. Sebagaimana Allah aktif menjangkau orang-orang yang terhilang, kita pun hendaknya demikian. Jangan menganggap bahwa orang yang hidupnya berkecukupan tidak perlu kita tolong. Tanpa merasakan kasih Tuhan, kita dan orang-orang yang memiliki kecukupan sesungguhnya merasakan kegersangan di dalam hati. Jangan sampai berkat Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima, kita simpan begitu saja tanpa membagikan kepada sesama.